Jadi hari ini saya mau bahas mengenai ini ya, pengalaman saya dulu waktu belum bekerja dan sampai bisa bekerja itu seperti apa, dan aku mau share ke teman-teman mengenai ya, khususnya yang ada di Timika ya, supaya dapat kerja itu seperti apa berdasarkan yang jadi pengalamanku dulu. Sambil kita reading. Ngomong-ngomong, ini saya sekarang di Jalan Wongki Baru ya. Saya mau ke SP2. Beberapa sekolah ini sudah masuk offline ya. Itu seragamnya kalau nggak salah SMP 2 ini. Balik lagi ya soal gimana saya bisa bekerja di Timika ini ya, keterima kerja. Dulu itu proses saya bisa bekerja itu juga sangat panjang ya. Jadi awal kali saya datang ke Timika, memang sebenarnya niat bekerja sih sesuai dengan apa ya, kemampuan saya ya di bidang ekonomi khususnya. Jadi awal-awalnya sih sudah jelas kita buta ya. Berhubung saya sendiri juga nggak pernah tinggal di Timika ini, jadi kayak ya benar-benar buta gitu. Sebentar. Jadi untuk pengenalan wilayah Timika sendiri ini saya juga butuh waktu lama juga ya, maksudnya mengenal lingkungannya seperti apa, terus budayanya seperti apa, orang-orangnya seperti apa, dan termasuk geografis dari Timika itu sendiri itu seperti apa itu. Terus apa lagi ya, oh ya, jadi berhubung saya dulu pas waktu awal-awal kesini itu posisi belum dapat kerja ya, jadi saya melihat beberapa tetangga saya itu yang bekerja sebagai ojek. Nah, itu saya tanya-tanya ke teman-teman saya itu, gimana sih kalau ojek di sini nih, apakah sama dengan di Surabaya apa enggak gitu kan, sambil menunggu saya keterima kerja gitu. Oh hijau. Jadi saya sharing-sharing sama teman saya atau tetangga saya yang ngojek itu kan. Terus, nah kebanyakan orang merantau ke Timika ini kan tujuannya kan selalu pengen kerja di area Freeport. Nah, saya dulu sebenarnya nggak tahu sih kalau di sini nih ada Freeport atau segala macam ya. Soalnya dulu saya hanya disarankan salah satu teman ayah saya untuk kesini, dan ternyata sarannya awal dulu saya menilai kurang tepat ya. Jadi ya sudah, saya sudah terjebur di sini. Jadi bisa nggak bisa saya harus apa ya, harus bisa bertahan hidup di sini gitu kan. Kalau sudah terlanjur. Nah, saya menjalani ojek dulu itu sekitar 2 tahun ya. 2 tahun sambil saya cari info-info dari beberapa orang, dan menurut saya itu salah satu cara yang strategis ya. Jadi di satu sisi kita cari uang dengan cara ojek, di satu sisi juga peluang kita bertemu dengan karyawan-karyawan Freeport yang pulang dari area Freeport itu kan juga sangat besar ya. Apalagi saya sendiri juga tahu jam-jam karyawan turun dari Tembagapura itu jam berapa. Nah, jadi hampir tiap hari itu saya selalu
nganter karyawan Freeport untuk pulang gitu sih. Dan apa ya, ketika mereka ditanya itu mengenai info bekerja di lowongan atau segala macam itu, ya beberapa ada orang yang bilang Freeport nggak ada lowongan kayak gitu sih. Tapi pernah ada salah satu dari 20 orang itu pernah bilang ke saya bahwa di Timika itu tetap semangat saja cari uang gitu, apapun pekerjaanmu sambil menunggu kerjaan yang jadi keinginanmu gitu kan. Nah makanya saya tetap semangat kan itu, sambil tunggu sambil cari juga kan. Nah terus suatu hari itu saya dapat penumpang Freeport dan saya ajak sharing-sharing ya kan, ya barangkali saya dapat info dari dia ya kan. Dan ternyata dia sendiri bilang bahwa dia dulu bahkan bisa 4 tahun ya nunggu panggilan di Freeport itu. Dan dia juga kerja di bengkel, kerja serabutan gitu, dan nggak nyangka juga sih kalau dalam 4 tahun itu dia terpanggil. Nah gitu sih. Nah berhubung ada orang yang pengalamannya seperti itu, ya sudah saya jalani. Kebetulan memang di Freeport ini susah ya untuk dapat kerja. Saya sendiri saja sampai sekarang juga nggak bisa masuk di Freeport. Jadi ya saya kerja di kantor-kantor biasa gitu sih, sambil menunggu juga ini. Nah dulu disarankan sama salah satu teman saya itu, kalau mau ngelamar itu nggak bisa langsung ke Freeport, jadi harus lewat kontraktornya gitu sih, lewat kontraktornya. Dan kontraktor Freeport di Timika ini sangat banyak ya, yang kantornya berbentuk fisik, maksudnya ada bangunannya, itu bisa dihitung memang. Tapi kalau yang nggak ada bangunannya itu kayaknya banyak sekali, itu kata teman saya ya. Nah berhubung teman saya juga terbatas soal info mengenai nama-nama kontraktor yang ada di Timika ini, dia juga nggak seberapa tahu ya. Jadi dia hanya ngasih tahu saya itu sekitar 20-an kalau nggak salah, 20-an nama kontraktor yang ada di Timika. Dan alamatnya juga dia nggak tahu, jadi saya nyari sendiri nih gitu sih. Nah setelah saya cari sekitar 20-an PT yang tergabung kontraktornya ya, saya cari ternyata dapat alamatnya. Baru itu saya saya buat lamaran. Dan lamaran sendiri untuk teman-teman biar tahu ya, di Timika ini kalau pengalaman saya dulu itu lamaran itu harus tulis tangan ya. Ini berdasarkan info yang saya dapat dulu waktu tahun 2016 kalau nggak salah. Itu saya waktu ke kantor bupati itu kan, untuk bisa melamar itu kan harus pakai surat harus tulis tangan ya. Dan formatnya itu sudah disediakan dari pihak Kepnaker di kantor bupati SP3 sana gitu kan. Jadi formatnya saya foto dan saya tiru dan saya tulis. Dan untuk kelengkapan dokumen, teman-teman kalau mau melamar di sini ya, itu harus ada SKCK sama kartu kuning, dan itu sifatnya wajib. Kalau untuk ini ya, kantor-kantor seperti kontraktor ya, berhubung saya dulu kan ngincernya kan, kalau Freeport kan memang ini ya, nggak bisa kalau kata teman saya, jadi harus kerja di kontraktor saja gitu kan. Nah makanya saya nyoba untuk itu sih, ngurus SKCK, ngurus kartu kuning ya kan. Sebenarnya aturan seperti ini juga berlaku untuk semua pekerjaan ya, nggak hanya di kontraktor. Jadi saya dulu juga melamar di bank, bahkan juga bisa dipanggil juga sih. Dulu saya juga sampai interview juga di bank. Nah kartu kuning itu kayak kartu syarat untuk orang yang mau bekerja sih, menandakan bahwa dia belum bekerja gitu sih. Kalau setahu saya ya, istilahnya itu syarat wajib sih, bahwa dia
ingin melamar kerja gitu. Terus setelah dokumen-dokumen kita lengkapi, baik itu kalau ada pengaman kerja, teman-teman bisa lampirkan pengaman kerja tersebut ya, untuk mendukung ya, dengan harapan supaya dilirik sama HRD kantor-kantor, baik itu bank atau apapun itu ya. Nah, setelah kartu kuning, SKCK, dan dokumen-dokumen lain kayak apa, CV teman-teman sudah dilampirkan. Nah, baru kan tadi ada list ini ya, list tujuan teman-teman mau bekerja ya, misal mau ke Bank BRI atau ke Bank BNI. Nah, itu kita harus riset dulu sih, kayak bank itu yang ada di Timika. Kalau memang targetnya bank ya, bank yang ada di Timika itu berapa, maksudnya dari Bank BRI, Bank BNI, BCA, Danamon, Bank Mega, itu kita list, kita bikin list gitu kan. Sama kontraktor juga. Nah, kontraktor yang ada di Timika ini berapa, yang kita tahu saja sih, beserta alamatnya ya. Nah, setelah kita apa, pilah-pilah mana yang area Timika, mana yang di luar Timika, nah baru kita sebar lamaran tersebut. Misal kita punya list tujuan melamar kita ini sekitar 20-an, 25 lah ya, 25 kantor, baik itu bank atau apapun, atau koperasi atau yang lain ya. Nah, itu kalau saya dulu langsung saya sebar dalam satu hari sih, 1 hari 2 hari itu saya sebar. Jadi 1 hari saya fokus dulu itu menyebar ke kantor-kantor, baik bank, koperasi atau apapun itu ya. Dulu saya lamar itu kalau di Timika sendiri itu bisa sekitar belasan lamaran ya. Jadi kantor-kantor baik itu bank, koperasi, itu saya lamar dulu itu. Saya lamar, saya sebar di Timika dulu. Jadi Timika kalau sudah habis sesuai dengan list yang saya punya, nah itu baru saya sebar di area di luar Timika. Bahkan saya sendiri sampai di area Kuala sana. Waktu saya melamar di mana, Trakindo di Kuala itu kan banyak kontraktor Freeport juga ya. Maksudnya kantor-kantor yang bekerja sama dengan Freeport. Kalau kontraktornya sendiri sih saya ini ya, saya nggak seberapa tahu ya. Cuma saya dulu melamar kalau di Kuala ini banyak sih, kayak Trakindo, PT Nemangkawi, terus PT SSB, Sanggar Sarana Baja, terus PT UT, United Tractors, terus apa lagi ya, banyak sih kalau di Kuala sana itu. Tapi kalau saran saya ya, berhubung aksesnya ke Kuala itu susah, jadi perbanyak ini sih info mengenai kantor-kantor yang ada di Timika sendiri sih. Jadi kita melamarnya enak, nggak jauh-jauh juga. Dan kalaupun kita keterima kerja kan akses dari tempat tinggal kita itu kan dekat kan. Itu sih. Dan untuk teman-teman yang mencari kerja dimanapun berada ya, dan khususnya Timika, nggak perlu patah semangat juga ya kan. Tetap semangat, dan kalaupun bosan menunggu, cari kesibukan. Syukur-syukur itu bisa menghasilkan. Nah, cari kesibukan ini kan bisa macam-macam ya. Nah, berhubung kalau memang teman-teman targetnya kerja di area Tembagapura, nah kalau saya kan nggak kerja di Tembagapura ya. Nah, ini cuma saran dari saya, barangkali ini ya bisa kepake ya. Soalnya kan proses orang untuk keterima kerja itu kan macam-macam ya. Ada yang menunggu lama, ada yang nggak perlu menunggu bisa keterima ya kan. Tergantung rezeki masing-masing. Nah, jadi saran saya itu, meski sudah melamar di beberapa tempat yang menjadi tujuan kita sesuai list yang kita buat itu, kita juga harus ini ya, menunggunya itu biar nggak jenuh. Cari kesibukan, dan kesibukannya macam-macam. Misal kalau teman-teman mau kerja di Tembagapura dan posisinya sebagai apa,
alat berat. Nah berarti bisa itu, kayak teman saya kemarin itu ada yang dia apa ya, kayak nyari sertifikat gitu lah, kayak pelatihan di tim kan banyak seperti itu. Meskipun biayanya juga nggak murah ya, nggak tahu ya, ada yang sampai 1 juta paling nggak, saya juga nggak tahu itu ya, saya juga nggak tanya berapa biaya, tapi ada di Timika itu. Barangkali teman-teman mau ikut pelatihan dan berharap bisa dapat sertifikat ya. Jadi misal kalau alat berat kayak apa ya, iya nyari sertifikatnya, barangkali itu kan bisa jadi pertimbangan HRD kantor yang kita tuju ya. Itu sih. Ini saya ke SP5 ini, nggak terasa ini. Nah jadi gitu. Nah kalau saya pribadi dulu itu kan sebenarnya pengen ikut kayak pelatihan seperti itu kan, cuma apa ya, berhubung background saya ini ekonomi atau akuntansi ya, tapi lebih ke ekonomi sih, soalnya dulu jurusan saya ekonomi umum. Jadi ya kesibukan saya dulu sambil nunggu 2 tahun itu ya ngojek di sini gitu. Oh ya, dan satu lagi, kalau kata saran saya ya, saran teman saya juga, jangan ini sih, kalau memang teman-teman berharap, soalnya bukan mematahkan semangatnya teman-teman untuk bekerja di Tembagapura ya. Saya sendiri dulu itu apa ya, bukan patah semangat, cuma nggak mau berharap lebih gitu loh. Berharap cuma jangan berlebihan, soalnya rezeki kita itu nggak hanya kerja di Tembagapura, seperti itu sih. Jadi ya santai saja gitu loh. Kalaupun belum rezeki ya sudah, kita cari yang lain gitu sih kalau saya. Bahkan saya sendiri ini ada berharap juga sih di Tembagapura, cuma nggak berlebihan gitu. Kalau ada peluang ya masuk, syukur. Kalau enggak ya sudah. Toh saat ini juga saya ada kesibukan, ada kerjaan ya kan. Gitu sih. Dulu itu saya berharap dapat panggilan itu sekitar 2 tahun ya. Itu bukan kerja di Tembagapura ya, jadi kerja di kantor-kantor biasa yang ada di Timika ini ya. Itu saya nunggu 2 tahun sambil saya habiskan untuk ngecek. Soalnya kan nggak ada ruginya juga, soalnya itu juga menghasilkan juga. Itu sekitar tahun 2015 sampai 2017 ya. Jadi gitu sih. Teman saya bahkan ada yang dia nggak sampai menunggu lama sih untuk dapat kerja di Timika ini ya. Ya balik lagi ya soal rezeki dan berdoa yang banyak juga sih. Berdoa. Yang muslim ya sholat 5 waktu ya kan, puasa, tahajud, sholat duha. Itu sih namanya kita butuh ya, minta pertolongan ke Tuhan. Jadi ya harus ngelakuin seperti itu sih. Berhubung di masa pandemi ini juga semakin susah ya kalau kita mencari pekerjaan, tapi teman-teman juga harus tetap semangat ya, jangan karena pandemi atau segala macam semangat untuk mencari pekerjaan apa ya patah gitu ya kan. Soalnya kan tanggung jawab kita ini kan cuma apa ya, berusaha berdoa. Ya sudah, bikin aja, bikin lamaran. Kalaupun belum keterima, bikin lagi ke tempat lain. Belum keterima lagi, bikin terus sampai keterima. Seperti itu sih. Saya dulu nggak tahu ya habis berapa lamaran saya habiskan untuk sampai saya keterima di tempat kerja saya sekarang ini. Gitu. Kalau soal capek sih, semua orang bisa capek ya. Saya sendiri pun dulu waktu nunggu panggilan ini, yang menurut saya sudah lama juga ya, itu juga capek sih.
Cuma kalau kita menuruti apa ya, perasaan capek kita, terus kita menyerah, itu apa ya, bagi saya sudah rugi 2 kali sih. Rugi yang pertama, kita sudah capek, itu sudah rugi. Yang kedua, sudah tahu capek malah menyerah. Nah, ini semakin rugi sih kalau menurut saya. Jadi apa ya, harus, memang terlihat mudah ya untuk bilang jangan patah semangat, cuma memang ya itu, demi harapan kita terwujud ya memang harus semangat terus, jangan sampai patah semangat gitu sih. View-nya bagus ini ya. Kita dari tadi ngomong segala macam sampai lupa kalau ini cuaca bagus ya kan, panas. Pemandangan kaget saya. Ini cuacanya bagus, pemandangannya juga bagus. Ini area SP5 ya. Nah, mungkin untuk tahun ini jalanan masih kanan kiri masih nggak ada bangunan. Mungkin beberapa tahun ini nggak sampai lama sih, ini bakal banyak bangunan di sini nih. Soalnya dulu saya waktu 2015 ini jalan ini masih hancur ya, jadi orang nggak ada yang lewat sini. Berhubung pemerintah Timika ini juga mau fokus di PON ya, bulan Oktober kalau nggak salah itu diadakannya PON. Mudah-mudahan terlaksana dengan baik sih, dengan kondisi pandemi seperti ini ya. Jalanan sudah bagus ya kan, sudah diperlebar, sudah aspal. Tuh kan teman-teman bisa lihat ini yang di depan ini, pemandangannya bagus sekali ya. Jadi gitu ya untuk teman-teman yang masih mencari pekerjaan, jangan patah semangat ya. Kalau memang rezekinya di sini kan gak akan lari gitu kan. Itu sih yang saya yakini ya. Yang penting berusaha saja gitu kan. Melamar, belum keterima ya lamar lagi sampai keterima. Ya mudah-mudahan teman-teman yang sedang mencari kerja ini diberikan kekuatan sama Tuhan ya untuk sabar, untuk tidak patah semangat. Mudah-mudahan, amin. Kalau ke kiri ini jalan SP5 ya, SP5 terus SP9, SP6. Kalau SP6 itu nanti lanjut ke Pemaku. Jadi jalur Pemaku ya nggak hanya lewat kayak beberapa video saya yang kemarin ya, yang lewat apa SP1 ke bawah, itu nggak hanya di situ, lewat sini juga bisa. Ini jalanan sudah sepi, masih sepi, ini juga masih dibangun. Soalnya ini besok acara PON ini, jadi kayak proyek ini ngejarin ya PON kayaknya nih. Jadi harus cepat. Di masa pandemi seperti ini meski ini ya sedikit peluangnya kecil untuk dapat kerja, tapi tetap harus semangat sih. Soalnya di beberapa perusahaan yang saya tahu ini bukan malah menambah karyawan ya, yang ada malah mengurangi karyawan. Soalnya ya gitu sih, pandemi ini berdampak besar ya bagi para pekerja, khususnya kayak pengurangan karyawan atau dipulangkan untuk diistirahatkan. Nggak tahu ya kalau sistemnya diistirahatkan itu masih dapat gaji atau hanya dapat gaji pokok, atau dipotong, atau bahkan nggak dapat gaji sama sekali. Itu juga tergantung perusahaan masing-masing sih. Jadi untuk teman-teman sekali lagi ya,
Jangan patah semangat. Di depan sana itu sudah ada rezeki kita lah, tinggal kitanya mau berusaha mencari apa enggak, itu aja sih. Kalau nggak mau berusaha ya, kalau hanya rebahan ya waduh susah. Nah ini tadi saya muter, saya mau ke Timika lagi ya. Ini bundarannya sudah bagus. Saya tuh penasaran kalau malam nih seperti apa ya bundaran sini nih ya. Apakah ada lampunya atau gimana? Ini juga pasar yang sebelah kiri ini. Saya nggak pakai sarung tangan lagi. Ini kalau misal Timika ini apa ya, luas gitu, enak ini kalau kita kayak touring ya kan, naik motoran sama teman-teman jarak jauh, ini enak. Soalnya ya gitu sih, jalanan sudah bagus, terus juga nggak macet juga ya kan. Jadi enak ini kalau keliling-keliling ke Timika. Misal kalau Timikanya luas ya, berhubung Timika cuma ya segini saja sih, maksudnya ya masih bisa sih kalau kita touring-touring sampai ke pelabuhan kah, ke mana kah, tetap bisa. Samping kanan ini Pemda, perumahan Pemda. Cuaca ini nggak seperti yang kemarin-kemarin sih, ini sudah cerah ya, jadi enak. Dari penglihatannya enak, terus kekhawatiran untuk hujan itu kecil. Soalnya saya sendiri kalau apa ya, kalau hujan itu ya bukan karena apa ya, cuma saya takut malaria saja sih. Makanya kalau kita di sini ini, terutama saya sendiri ya, kalau habis kena hujan itu meskipun pakai jas hujan kan, meskipun nggak basah ya, apa ya, kayak dianjurkan untuk langsung mandi gitu loh. Soalnya kalau saya sendiri ya itu, kalau sudah malaria takut. Sakitnya itu aduh, kalau sudah sakit malaria ini jadi inget kampung halaman, pengen pulang kampung terus. Sebelah kiri ini kantor dinas lingkungan ya. Barangkali teman-teman mau melamar ke situ, nggak apa-apa, coba saja ya kan. Jadi di sini memang kantor-kantor itu sangat banyak sekali ya, kalau mau nyari teman-teman ya, apapun itu ya. Perkantoran-perkantoran itu sangat banyak sekali. Cuma balik lagi, kitanya mau nyari apa enggak, itu aja sih. Dulu saya juga sering tanya-tanya orang sih, ini kantor apa, ini kantor apa ya kan. Soalnya gitu, kadang ada yang kantor itu bentuknya apa ya, kayak rumah biasa gitu, padahal itu kantor. Itu banyak kalau di sini nih. Terus ada juga yang kayak ruko, kayak tempat jualan seperti itu ya kan, cuma dia kantor, itu juga banyak. Kayak berkamuflase ya. Bundaran ini juga mau jadi ya, bundaran depan Petrosi. Sebelah kiri ini juga perusahaan Petrosi. Jadi teman-teman kalau mau melamar juga apa ya, bisa. Kalau panas seperti ini nih bagus sih untuk badan ini ya kan. Apalagi dulu waktu awal-awal corona itu kan dianjurkan untuk apa ya, memanaskan badan ya, ke matahari, berjemur pas awal-awal.
Saya sendiri pun seperti itu sih, dan memang apa ya, bagus di badan ya kalau saya lihat berita-berita itu. Sebelah kiri ini hotel 66, resto 66. Oh ya, mengenai pekerjaan, saya juga dulu melamar di hotel juga. Jadi hotel di sini juga sangat-sangat banyak ya. Kalau teman-teman misal apa, nggak tahu ya, kalau memang tujuannya kerja di Tembagapura, adalah sebenarnya di sini itu perkantoran hotel itu sangat-sangat banyak. Kalau teman-teman tujuannya mencari kerja, ya nggak apa-apa, coba di hotel kah, atau di sekolah-sekolah sebagai pengajar ya kan. Tuh sudah hijau ini, mudah-mudahan sampai ini. Saya dulu melamar di mana, Hotel Horizon, terus hotel mana lagi ya, banyak sih hotel-hotel juga saya lamar, sampai interview juga dulu itu. Cuma karena beberapa alasan ya gitu. Klinik-klinik, rumah sakit, khususnya teman-teman yang backgroundnya kesehatan ya, itu sangat-sangat banyak juga di sini klinik-klinik. Yang penting sih coba aja dulu ya kan. Kita nggak tahu rezeki kita di mana, jadi ya sudah, sebar-sebar saja lamarannya sesuai dengan background kita ya. Ataupun nggak sesuai, kita coba saja ya kan. Barangkali jalannya ya kan, rezeki. Ini dari tadi saya ngomong terus ya. Kalau sudah di Jalan Budi Utomo ini nggak melihat waktu kapan ya, pagi, siang, sore tetap banyak mobil motor, soalnya jalan utama. Kalau yang jalan SP2 tadi kan meski jalan utama, cuma nggak sepadat Timika ya, soalnya ini kan kota sendiri, jadi ya namanya kota ya macet. Jadi untuk teman-teman barangkali ada saran, kritik, atau pertanyaan mengenai yang saya sampaikan tadi ya, caranya supaya dapat kerjaan di Timika seperti apa, bisa komen di bawah ya. Nanti insya Allah saya balas kalaupun saya tahu informasi tersebut. Gitu. Ya sudah sih, itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Jadi saya mau lanjut ya kan, nggak mungkin saya record terus, soalnya baterai sudah sedikit, jadi nggak akan cukup waktunya. Jadi itu dulu ya teman-teman ya. Mungkin akan lanjut di video berikutnya. Terima kasih. See you.